Oke, di tutorial untuk yang contoh 51 ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini contoh 51 ini adalah untuk reaktor jenis conversion reaktor ya. Jadi untuk reaksi-reaksi yang sudah diketahui konversinya. Jadi di contoh 5.1 ini adalah reaksi pembentukan etilen glikol ya. Produksi etilen glikol dengan hidrasi etilen oxide ya. Nah, cuma di sini ada dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi utama antara etilen oxide dengan air menghasilkan etilen glikol. Sedangkan reaksi yang kedua adalah reaksi samping yang terjadi ya. Ini etilen glikol akan bereaksi dengan etilen oxide menjadi dietilen glikol ya. Konversinya 5% ya. Nah, coba kita simulasikan ya untuk ini ya. Kita coba simulasikan. Jadi kita masukkan dulu komponennya ya. Yang pertama adalah tadi ada air ya, ada water. Kemudian ada etilen oxide ya. Etilen oxide. Etilen oxide, kemudian ada dietilen oxide ya, dietilen glikol ya, diglikol ya. Jadi ada komponennya, ada berapa ya, 1, 2, 3, kemudian ada TEG ya, tetraetilen ada etilen glikol ya. Ada glikol ya, etilen glikol. Nah, oke, di sini ada 4 komponen. Kemudian fluid paketnya kita pilih ya, karena ini bukan hidrokarbon ringan, maka kita tidak bisa menggunakan Peng-Robinson ya. Kita coba menggunakan misalnya NRTL ya. Menggunakan NRTL. Kita cek binary-nya, kalau belum ada kita klik unknown only. Nah, jadi semuanya sudah terisi. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke reaction ya. Kita mendefinisikan reaksinya ya. Ada 2 reaksi, dan 2 reaksi itu semuanya dalam satu kelompok, namanya set 1. Jadi kita hanya punya 1 set tapi berisi 2 reaksi. Maka di sini kita tambahkan ya reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama ini adalah kita pilih tadi apakah equilibrium atau conversion ya, atau kinetik. Jadi karena tadi konversi sudah diketahui, maka di sini kita pilih yang jenisnya conversion. Kita klik add reaction ya. Ini reaction 1 kita definisikan ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi etilen oxide ya ditambah dengan air menjadi etilen glikol ya. Jadi ini -1 karena reaktan, -1, ini 1 ya. Oke, ini udah balan. Kemudian konversinya ya. Tadi diketahui bahwa konversinya adalah 95% berbasis etilen oxide ya. Berarti di sini kita masukkan konversinya. Di sini basisnya kita pilih adalah etilen oxide. Kemudian reaction phase-nya ya, kita diketahui reaction reference phase-nya adalah liquid ya. Berarti di sini kita pilih ini adalah liquid phase ya. Kemudian konversi itu adalah persamanya seperti ini ya. Conversion satuannya persen, C0 ditambah C1 kali T ditambah C2 T kuadrat. Jadi karena konversinya tidak fungsi suhu, maka C1 ini 0, C2 adalah 0, atau kita isikan C0-nya saja, nanti yang lain otomatis akan menjadi 0 ya. Jadi di sini kita masukkan
95% ya. Nah, oke. Kemudian ya ini set 1 reaction 1. Jadi reaksinya cuma ada 2 ya. Kita tambahkan satu lagi ya, add reaction conversion juga. Nah. Ya, oke. Sekarang yang reaksi yang kedua sekarang ya. Reaksi yang kedua, reaksinya adalah antara ethylene glycol bereaksi dengan ethylene oxide ya, menjadi DEG ya. Oke, ini ethylene glycol bereaksi dengan ethylene oxide menjadi diethylene glycol. Jadi ini -1 -1 1 ya. Oke, konversinya berapa? Jadi konversinya adalah ini liquid phase ya, liquid phase terhadap ethylene glycol ya, 5% ya. Ethylene oxide ya, berbasis ethylene oxide ya, 5% ya, di sini kita masukkan 5%. Oke, kedua reaksi ini sudah ya, sudah kita masukkan set 1 ini. Nah, sekarang reaksi set 1 ini masih kuning ya, berarti di sini perlu kita tambahkan ke dalam fluid package-nya ya. Kita masukkan fluid package-nya. Jadi ini kita masukkan ke fluid package ya, ini kita set. Nah, ini udah ready ya. Sekarang baru masuk ke simulation ya. Nah, di sini baru masuk ke simulation. Jadi di simulation ini kita pilih ya. Ya, kita pilih jadi kita masukkan 2 ya, ethylene sama, jadi kita pilih 2, jadi conversion reaktor ya. Kita pilih ini yang reaktor tapi yang jenisnya conversion ya, conversion. Nah, yang ini ya, conversion reaktor. Kita pilih. Inputnya adalah ada input pertama adalah ethylene oxide. Ya, kemudian yang kedua adalah air ya, water. Kemudian ini V produk, kemudian di sini adalah L produk ya. Nah, karena isotermal kita masukkan variabel untuk panasnya ya, key conversion ya, atau key reaktor ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian kita perlu masukkan reaction setnya ya, yang tadi udah kita masukkan set ya, kita masukkan. Nah, sekarang tinggal duty-nya ya, duty. Nah, kita lihat di worksheet ya. Oh, nah ini karena kita belum memasukkan masing-masing dari umpannya ya. Jadi ethylene oxide maupun air ini belum kita masukkan ya. Coba sekarang kita masukkan dulu yang ethylene oxide ya. Nah, kita lihat di sini ethylene oxide yang masuk adalah 25 derajat Celcius dan 3 MPa ya. 25 derajat Celcius dan 3 MPa ya. 25. Kemudian
jumlahnya 100 kmol per jam ethylene oxide ya yang dimasukkan ya. Nah, coba kita masukkan. Kita masukkan dulu komposisinya, karena alirannya tadi kita pisah, maka berarti komposisi ethylene oxide adalah 1 ya. Kemudian conditionnya tadi, karena kita tadi menggunakan satuan MPa ya, jadi pressure kita ubah dulu, ini menjadi MPa. Oke, jadi satuan tadi 25 MPa ya, 3 MPa ya, 3 MPa, suhunya 25 derajat Celcius ya. Coba kita cek lagi ya. 25 ya, oke. Air juga sama ya kondisinya. Nah, cuma laju alir ethylene oxide-nya diketahui 100 kmol per jam ya. Berarti di sini kita masukkan laju alirnya 100 kmol per jam. Ya, oke. Kemudian yang airnya di sini diketahui adalah 1:12 ya. 1:12 ya. Nanti kita coba gunakan set ya. Jadi kita perlu menghitung manual ya. Jadi kalau kita menggunakan set, nanti di sini berubah, otomatis yang air juga berubah ya. Kita masukkan dulu komposisi airnya. Ini adalah 1 karena air murni. Kemudian kondisinya sama tadi ya, 3 MPa. Kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Nah, di sini molar flow-nya, nah, kita setting menggunakan set ya, menggunakan set. Adjust namanya. Ini set ya. Set. Nah, set ini inputnya adalah ya, targetnya adalah water ya. Targetnya adalah stream water ya. Nah, waternya tadi molar flow ya. Ini molar flow. Ya, oke. Kemudian inputnya adalah ethylene oxide ya. Nah, tinggal pengalinya. Ya, coba kita lihat. Di sini pasti 100 karena kita otomatis 100. Nah, tadi padahal pengalinya kan berapa banding berapa gitu ya. 1:12 ya. Berarti airnya harus berlebih 12. Maka ini kita setting parameternya adalah multipliernya 12 kalinya gitu ya. Karena kan ini persamanya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kalau tadi 100, di sini pasti 1200 ya. Itu adalah set. Nah, sekarang tinggal di reaktornya. Nah, di sini yang belum ada adalah tekanan dari reaktornya atau suhu reaktornya ya. Suhu reaktornya adalah 200, tekanannya 3 MPa ya. Kita perlu masukkan suhu reaktor ya. Karena tadi kita setting ada ini ya, berarti kita harus masukkan suhunya ya. Kalau tidak berarti nanti itu adiabatis. Nah, ini kita masukkan suhunya adalah 200 ya. Nah, udah. Kita lihat komposisinya. Nah, di sini sudah bereaksi ya, liquid product sudah ada, vapor product sudah ada, ethylene glycolnya ya. Sudah ada ethylene glycolnya ya. Kemudian diethylene glycol juga sudah terbentuk ya, air. Nah, kita juga bisa lihat konversinya ya. Nah, kita bisa lihat konversinya. Aktualnya reaksi yang pertama itu 95, kemudian yang kedua adalah 0,25. Nah, ini adalah kalau reaksinya adalah berturutan ya. Ini reaksi 1, reaksi 2 ranknya berturutan. Nah, sekarang kalau berturutan seperti ini ya, yang pertama 95, yang kedua adalah 0,25. Nah, kalau itu simultan, ya, nah, kita kembali lagi ya, ke reaction. Kita harus setting di sana. Kita masuk ke properties,
kemudian di set ya. Di sini ada ranking antara reaksi 1 dan 2 itu apakah simultan atau sekuensial. Jadi kalau ini defaultnya adalah sekuensial. Nah, kalau tadi reaksinya berjalan simultan, maka di sini kita setting harusnya 0 ya, supaya setara ya, ranknya antara kedua reaksi ini adalah setara 0 ya. Nah, kalau sudah ini 0 semua, tadi sudah 0, kita balik lagi ke simulation, kita masuk ke reaktor ya. Nah, kita masuk ke result, di sini udah 0. Nah, kalau itu simultan, maka reaksi yang kedua ini 0 ya. Kalau itu simultan, itu berarti reaksinya tidak ada ya, tidak ada. Berarti itu tidak benar. Berarti reaksi kedua tidak berjalan karena apa? Karena etilen oksida-nya habis. Ya kan? Karena etilen oksida-nya kan habis. Tadi kan reaksinya adalah seperti ini ya. Kalau ini habis ya berarti yang kedua tidak ada. Itu kalau simultan ya. Ya. Ini ranknya 0 ya. Maka sekuensial, jadi dia bereaksi dengan bereaksi menjadi etilen oksida, kemudian baru etilen oksida-nya bereaksi dengan etilen oksida-nya. Oke, ini 1. Oke, jadi di sini sudah terbentuk produknya ya, sudah bereaksi seperti ini ya. Jadi conversion reaktor seperti itu aja. Saya kira simple ya. Saya kira simple saja untuk mau berapa reaksi nggak ada masalah ya. Silakan aja, yang penting harus diketahui konversinya, kemudian ranknya ya. Urut-urutannya itu apakah ini simultan atau sekuensial. Ini yang penting yang harus diketahui. Itu adalah untuk yang example 5.1 ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih.